kita semua tuh tahu kalau misalkan ASEAN memakai prinsip konsensus, yaitu yang dimana semua negara itu harus setuju agar keputusan bisa dijalani nih guys. Nah, tapi kira-kira efektif nggak sih prinsip itu? Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami Ngobrol Asik Hukum Regional. Nah, jadi di sini ada gue sendiri, Juan, lalu ada bintang di sini, Sampurasun. ada Reno, Horas. ada Eugene, Halo. dan yang terakhir ada Cut Mutia. Halo. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Sikat Reno. Hari ini guys, kita akan bahas tentang FTA ASEAN Uni Eropa. Teman-teman nih, jangan dulu mikirin topik berat ya. Karena meskipun kedengarannya kayak urusan dagang antar presiden, ini ngaruh banget sama hidup kita cuy. Dari harga barang, kesempatan kerja, sampai nasib UMKM. Yes, bener banget. FTA ini tuh bukan sekedar dokumen teknis antar negara, tapi punya implikasi sosial, ekonomi, bahkan HAM. Jadi kita bakal bahas ini semua secara tuntas, tapi tetap santai, as always. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan FTA dan kenapa itu penting? Oke, di sini gue bakal jelasin nih. Sebelum kita jauh-jauh nih kita bicara, kita mulai dari mendasar dulu. Jadi, FTA itu Free Trade Agreement, alias perjanjian antara dua atau lebih negara untuk menghapus hambatan perdagangan seperti tarif, kota, dan regulasi yang membatasi barang, jasa, atau modal buat masuknya barang antar negara. Dasar teorinya itu dari konsep FTA itu berasal dari teori comparative advantage Ricardo yang menyatakan bahwa setiap negara sebaiknya fokus pada produksi barang yang paling efisien bagi mereka. Dan FTA ini penting banget karena dunia kan sekarang makin terkoneksi ya. Nah, ASEAN dan Uni Eropa tuh jadi dua kekuatan ekonomi yang besar. Kalau digabungin sih kira-kira mereka pegang sekitar 25% perdagangan global gitu. Bayangin aja kalau kolaborasi mereka ini amat sangat maksimal. Plus, FTA ini tuh juga bisa jadi jalan buat naikin standar produksi kita. Misalnya nih, dari sisi keberlanjutan lingkungan, hak tenaga kerja, bahkan standar kesehatan produk. Jadi nggak cuma soal ekspor doang. Jadi kita lanjut lagi ke segmen yang kedua. Nah, jadi segmen kedua ini kita akan membahas sejarah dan konteks negosiasi. Nah, kita bisa flashback dikit dulu. Coba Reno, bisa dijelasin nggak gimana sih awal sejarah berdirinya FTA ASEAN Uni Eropa? Oke, thank you Juan. Jadinya, negosiasi ini tuh dimulai awalnya pada tahun 2007. Harapannya sih waktu itu ya satu perjanjian perdagangan lintas blok kayak semacam super highway buat ekspor dan investasi. Tapi sejak 2009, sayangnya ya negosiasinya mandek. Penyebabnya dari itu banyak banget. Salah satunya adalah pendekatan ASEAN yang berbasis konsensus, sedangkan Uni Eropa tuh lebih struktural gitu kan. Dan jangan lupa, Uni Eropa juga bawa isu HAM dan lingkungan ke meja perundingan yang beberapa negara ASEAN menganggap itu terlalu intrusif gitu loh. Belum lagi tuh perbedaan kesiapan antar negara ASEAN. Ada Singapura yang kayak udah high-tech banget, terus ada juga Laos atau Myanmar yang infrastruktur industrinya tuh belum mumpuni gitu loh, belum kuat. Akhirnya tuh Uni Eropa sempat belok ke jalur bilateral. Jadi kayak FTA Vietnam dan FTA Singapura. Oke teman-teman, kita lanjut ke segmen yang ketiga. Di sini kita akan membahas mengenai keragaman ekonomi di ASEAN. Langsung aja Mutia. Nah, ini dia nih problem strukturalnya ASEAN. Keragamannya yang tinggi banget. Kira-kira Reno bisa jelasin nggak nih? Bisa dong. Jadi ASEAN itu ibarat satu tim bola nih. Tapi skillnya nih, tiap pemain tuh beda-beda jauh. Ada pemain bintang kayak Singapura,
teknologi tinggi, regulasi rapi, tapi ada juga yang masih struggling soal infrastruktur dan tata kelola, kayak Myanmar, Laos, atau Kamboja. Jadinya Berarti praktisnya tuh kayak Uni Eropa tuh pengen main Liga Champions, tapi ASEAN masih banyak yang belum lolos babak penyisihan. Nah, gitulah analoginya. Oke, iya betul tuh apa yang disampaikan sama Abang Reno ya. Perbedaan ini tuh bikin ASEAN tuh susah gitu negosiasi sebagai satu suara. Dalam teori integrasi ekonomi itu disebut asymmetric readiness. Kalau nggak disikapi dengan kebijakan yang adaptif, bisa-bisa malah muncul fragmentasi dalam ASEAN sendiri. Itu. Segmen keempat, kita akan membahas perbedaan kepentingan dan tantangan konsensus. Nah, jadi kan kita semua tuh tahu kalau misalkan ASEAN memakai prinsip konsensus, yaitu yang dimana semua negara itu harus setuju agar keputusan bisa dijalani nih guys. Nah, tapi kira-kira efektif nggak sih prinsip itu? itu dia. Konsensus itu memang bagus buat menjaga harmoni dan kebersamaan. Tapi dalam praktiknya itu bisa menghambat proses. Apalagi kalau ada satu negara yang nggak siap atau punya kepentingan domestik yang berbeda-beda. Kadang-kadang prinsip ini tuh jadi dilema moral juga tahu. Misalnya tuh kayak saat Uni Eropa mempertanyakan situasi HAM di Myanmar, ASEAN tuh nggak bisa serta-merta bertindak karena harus jaga solidaritas internal. Referensi pentingnya tuh contohnya ada di ASEAN Charter artikel 20 yang nyatain kalau prinsip non-intervensi dan konsensus based on decision making. Lanjut lagi kita ke segmen kelima, standar Uni Eropa, tantangan atau peluang. Langsung Oke. Reno. Gue jelasin ya. Uni Eropa tuh dikenal profesionis, standar lingkungan, sosial dan teknisnya yang tinggi banget. Mereka tuh pakai konsep precautionary principle. Jadi kalau ada potensi bahaya, ya mereka tuh lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu ya Reno ya, benar. Contohnya tuh kayak sertifikasi RSPO buat kelapa sawit atau CE Mark buat produk industri. Banyak sekali pelaku UMKM atau industri menengah di ASEAN tuh yang sulit lah mereka buat memenuhi itu karena keterbatasan teknologi dan biaya. Tapi nih, penting banget buat diingat juga, standar tinggi ini tuh juga bisa buat jadi peluang reformasi internal ASEAN. Kalau negara-negara ASEAN bisa naik kelas lewat FTA ini, maka kayaknya itu bukan sekedar kesepakatan ekonomi sih, tapi transformasi struktural. Lanjut ke segmen ke-6, resiko dari gagalnya FTA itu sendiri. Nah, kalau misalkan program FTA ini gagal, kira-kira bakalan terjadi apa ya? Waduh, kalau sampai gagal ya, pertama ASEAN itu bisa kehilangan akses pasar yang kompetitif. Misalnya produk Indonesia itu bisa kalah saing sama Vietnam atau Thailand yang punya FTA lebih dulu dengan Uni Eropa. Ya, berarti kedua, ada potensi kehilangan arus investasi asing langsung atau FDI. Investor pasti cari kawasan yang punya jaminan akses pasar dong. Tanpa FTA, kayaknya investor kurang menarik deh ke ASEAN tuh. Betul tuh apa yang dikatain sama Sisi Eugene dan Bro Reno. Yang ketiga adalah posisi ASEAN di rantai pasok global tuh jadi lemah banget. Apalagi sekarang logistik dan produksi udah berbasis jaringan global. Tanpa harmonisasi aturan, kita bakal jadi titik lemah di sistem. Lanjut lagi guys, kita ke segmen yang ke-7. Kita akan membahas mengenai strategi ASEAN ke depannya. Langsung Mutia. Nah, meskipun tadi udah dibilang nih, apa aja sih tantangannya, resiko apa aja yang bakal diterima ASEAN, tapi kita nggak boleh pesimis dulu. Ada beberapa strategi yang ASEAN bisa lakuin. Apa aja sih strateginya? Oke, kita masuk ke strategi pertama. Strategi pertama nih, ada namanya mekanisme ASEAN minus X. Ini memungkinkan negara-negara yang siap untuk jalan duluan sambil ngasih waktu buat yang belum siap, gitu kawan. Yang kedua, nggak kalah dari yang Bintang bilang, ada perluasan bantuan teknis dan capacity building.
Jadi Uni Eropa tuh juga punya skema dukungan transisi buat negara mitranya, misalnya lewat GSP Plus dan Development Cooperation Instrument atau DCI. Ini nih, ketiga ini nih, yaitu harmonisasi regulasi dalam ASEAN sendiri. Kalau internal aja kita belum sinkron, gimana kita mau sinkron sama Uni Eropa? Internal aja enggak. Itu dia. Segmen terakhir guys, kesimpulan dan penutup. Nah, jadi kan FTA ASEAN Uni Eropa ini bukan cuma tentang perdagangan ya, tapi lebih ke arah masa depan kawasan dari ASEAN itu sendiri. Nah, kita tuh mau jadi aktor global atau tetap di pinggiran nih? Nah, selain itu juga ada tantangannya besar banget untuk ASEAN sendiri. Dari konsensus internal, standar Uni Eropa, sampai dinamika geopolitik. Tapi tenang aja, peluangnya juga luar biasa kok. Tapi kalau berhasil, kita tuh bisa dorong reformasi dalam negeri loh. Tingkatannya tuh juga daya saing global dan bisa tunjukin kalau ASEAN itu bisa bersuara sebagai satu blok yang tangguh. Dan tapi nih, ini sangat bersyarat, yaitu ASEAN harus berani berubah, berani menyesuaikan, dan berani bersatu dalam keberagaman. We are the world. Bukan cuma soal ekspor, tapi juga soal keberlanjutan, keadilan ekonomi, dan integrasi global yang adil. Nah, oke teman-teman semuanya. Kita tadi sudah membahas secara teori mengenai FTA ASEAN Uni Eropa. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih. Gue udah kumpulin beberapa pertanyaan dari pendengar kita lewat Instagram maupun forum kampus. Siap guys? Siap dong. By the way, gue Gaspol. mau nanya dong. Ini pertanyaannya susah-susah nggak nih? Karena aduh kalau susah kita bingung juga karena nggak ada AI nih, susah nih, nggak ada device buat pakai AI nih. Aduh, gimana dong? Aman kok, aman. Aman ya. Nah, langsung ya kita ke pertanyaan yang pertama ya. Boleh. Oke, kenapa sih Uni Eropa itu rewel banget soal isu HAM maupun lingkungannya? Ya, karena itu kan bagian dari identitas politik Uni Eropa. Mereka tuh bangun ekonomi berdasarkan nilai demokrasi, rule of law, dan keberlanjutan. Jadi ya semua kerjasama, terutama kerjasama dagang itu kan harus mencermini nilai itu. Secara hukum itu juga tertuang dalam Trade and Sustainable Development chapter di tiap FTA Uni Eropa. Jadi bukan soal rewel, tapi ya memang sistemik aja. Gitu. Itu udah menjawab pertanyaan satu. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan kedua. Mungkin nggak sih kalau misalkan ASEAN itu pecah karena perbedaan kepentingan dari program FTA itu sendiri? Gue coba bantu jawab nih ya. Boleh. Untuk kita bilang secara kelembagaan mungkin nggak pecah, tapi secara fungsional nih bisa. Negara yang maju bisa makin dekat ke Uni Eropa lewat FTA bilateral. Sementara yang tertinggal makin jauh, ya jadinya fragmentasi bisa jadi masalah besar sih ke depan. Gimana yang lain? Tapi ya, justru ini tuh saatnya ASEAN buat reformasi supaya jangan ketergantungan sama prinsip konsensus yang kaku. Harus mulai adaptif gitulah. Oke. Nah, ini sekarang kita sudah berada di pertanyaan yang terakhir, guys. Kalau misalkan FTA ini terjadi atau terkabulkan, nah siapa yang paling diuntungkan? Yang paling diuntungkan itu adalah sebenarnya siapa yang duluan mulai, pasti dia duluan yang dapat untung. Contohnya kayak gini. Negara yang udah punya industri ekspor yang mapan kayak Vietnam, Malaysia, dan Singapura, dia pasti paling cepat ambil untung. Itu. Tapi kalian tahu nggak sih kalau regulasinya adil, terus ada juga redistribusi, negara berkembang tuh juga bisa ikut nikmatin tahu. Makanya tuh ya penting ada solidarity fund atau technical assistance dari Uni Eropa. Wah, gokil. Ternyata seseru ini ya, topik tentang FTA ASEAN Uni Eropa. Mulai dari sejarahnya, tantangan,
peluang, sampai prediksi masa depan bagi kawasan ASEAN sendiri, guys. Nah, jadi jelas kan, FTA ASEAN ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal visi kawasan. Bener banget cuy. Tangan-tangan kita tuh bukan cuma negosiasi dengan Eropa, tapi juga konsolidasi internal nih. Harus kompak dulu baru bisa tawar-menawar dengan posisi yang kuat. Ya nggak? Betul, Abang Da. Dan jangan lupa negosiasi FTA ini juga bisa jadi momentum reformasi ekonomi dan sosial di ASEAN sendiri gitu loh. Bener banget, guys. Jadi ini supaya kita nggak cuma jadi pasar buat negara maju aja, tapi juga jadi aktor yang punya nilai penting dan prinsip juga. Semoga ya dari podcast ini kita jadi bisa lebih melek sama isu regional dan semangat buat ikut diskusi publik soal masa depan ASEAN. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih semua untuk insight-nya dan juga makasih buat pendengar yang sudah stay sampai akhir. Jangan lupa follow podcast kita di semua platform. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.